Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel kajian online. Ibu Megawati Soekarno Putri meminta kepada Presiden Prabowo Subianto dan juga DPR RI untuk menunda pengesahan RUU perampasan aset. Di tengah rakyat, desakan rakyat, tuntutan rakyat untuk segera mempercepat pengesahan RUU perampasan aset, rupanya ya Ibu Megawati kita ini masih saja kekeh menyebut bahwa RUU ini akan disalahgunakan untuk melakukan pemerasan. Ya, dalam pernyataan yang sudah sangat viral sekali dikeluarkan, disampaikan oleh Menko Polhukam, mantan Menko Polhukam Bapak Mahfud MD, menyebut bahwa Ibu Megawati tidak setuju RUU perampasan aset disahkan karena takut kalau misalnya RUU ini malah digunakan oleh oknum-oknum pemerintah, hakim, pejabat untuk melakukan pemerasan kepada terduga korupsi. Karena sejatinya teman-teman, dengan RUU perampasan aset bukan saja harta hasil korupsi, tapi harta-harta yang tidak bisa dibuktikan dari mana pendapatannya juga bisa ikut disita. Contohnya saja teman-teman, mungkin di pengadilan dia terbukti melakukan korupsi 100 miliar, tapi asetnya dengan gaji yang hanya misalnya 10 juta, 20 juta, 30 juta, tapi punya aset 10 triliun. Kalau misalnya 10 triliun itu tidak bisa dibuktikan, bisa disita semuanya oleh negara. Itulah yang mungkin ditakuti oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Karena kalau misalnya kita lihat juga, PDIP salah satu partai yang, mohon maaf, ini fakta, harus bisa saya sebut, adalah fakta dengan jumlah tindak pidana korupsi terbanyak juga. Jadi jelas kalau misalnya ada kadernya yang kembali terganjal, ya, terganjal korupsi, bisa disita dan bahkan dimiskinkan. Nah, kita bakal tengok dulu bagaimana sih ini penolakan-penolakan. Mungkin saya bisa sebut ya, ini kurang setuju kalau misalnya RUU ini segera disahkan, dan mungkin ya Ibu Megawati meminta kepada Pak Prabowo untuk menunda pengesahan ini. Tapi ditundanya sampai kapan? Apakah sampai kiamat? Nah, kita mending simak dulu deh video selengkapnya. Bayangkan, sebuah negeri yang terus-menerus diguncang skandal korupsi. Triliunan rupiah uang rakyat lenyap entah kemana, sementara rakyat kecil berjuang sekadar untuk makan dan biaya sekolah. Di tengah derita itu, lahirlah sebuah harapan, RUU perampasan aset koruptor. Sebuah aturan yang jika disahkan akan merampas habis harta haram para koruptor, mengembalikannya ke negara, dan memutus lingkaran setan kekuasaan kotor. Tapi harapan itu tidak datang tanpa perlawanan. Dari balik tirai kekuasaan muncul wajah-wajah lama yang gusar. Megawati Soekarno Putri, simbol partai besar yang dulu dieluk-elukan, kini berdiri di barisan penolak. Dalihnya, keluarga koruptor juga manusia, jangan sampai ikut terseret. Pramono Anung, politisi kawakan sekaligus gubernur DKI Jakarta, turut bergemuruh menolak. Amarah mereka memuncak, tak peduli rakyat bersuara. Namun rakyat tidak lagi diam. Suara-suara di jalanan membesar, media sosial meledak dengan satu tuntutan, rampas harta koruptor. Tagar hashtag rampas harta koruptor menjalar bak api di musim kemarau, menembus sekat-sekat kekuasaan yang selama ini kukuh. Gelombang itu semakin besar, tak terbendung. Di tengah pusaran badai politik, berdirilah sosok muda yang tak diduga, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dengan tetapan tegas, ia menantang balik Megawati dan Pramono. Cukup sudah permainan lama ini. Uang rakyat harus kembali. Tidak ada alasan untuk melindungi koruptor. Kalimatnya menggema, mengguncang kursi kekuasaan, membuat lawan-lawannya terdiam. Sejak saat itu, pertarungan bukan lagi soal undang-undang semata. Ini adalah duel terbuka antara generasi lama yang ingin mempertahankan bentengnya dan generasi baru yang mewakili suara rakyat. Intrik, ancaman, air mata, hingga jeritan massa di jalanan, semua berpadu dalam drama yang belum pernah terjadi sebelumnya di Republik ini. Pertanyaannya kini, siapakah yang akan menang? Apakah benteng tua kekuasaan masih bisa bertahan, ataukah rakyat akhirnya merebut haknya kembali? Inilah kisah yang akan mengguncang, kisah tentang korupsi, intrik, air mata, dan kebangkitan rakyat. Suasana ruang sidang DPR RI mendadak memanas. Ketika pembahasan RUU perampasan aset koruptor mulai masuk ke inti, Megawati Soekarno Putri yang hadir sebagai tokoh senior politik berdiri dengan wajah merah padam. Ia menggebrak meja, suaranya bergetar penuh emosi. RUU ini kejam.
Keluarga para koruptor tidak pantas dihukum hanya karena kesalahan satu orang. Teriaknya lantang. Pramono Anung, yang kini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, ikut maju ke depan dengan wajah muram tapi tegas. Ia menunjuk-nunjuk ke arah meja pimpinan sidang, seakan menantang siapapun yang berbeda pendapat. Apakah kita sudah kehilangan nurani? Apakah demi uang negara, kita tega membuat anak-anak tidak punya rumah, istri kehilangan nafkah, dan keluarga dihukum tanpa dosa? Katanya dengan suara tinggi. Para anggota dewan saling berbisik, sebagian terlihat terkejut, sebagian lain mengerutkan kening. Suasana semakin tegang ketika Megawati melanjutkan orasinya. Ia menyebut aturan ini bukanlah jalan keluar, melainkan jalan menuju kekacauan sosial. Saya katakan sekali lagi, hukum tidak boleh buta. Jangan jadikan keluarga korban sebagai tumbal demi citra bersih yang palsu. Katanya dengan nada getir. Sorotan kamera media mengarah penuh ke Megawati. Setiap gerakannya direkam, setiap kata-katanya disiarkan langsung. Publik di luar sana menyaksikan bagaimana tokoh besar negeri ini meledak-ledak di ruang sidang. Namun di balik sorotan itu, muncul bisik-bisik lain yang mulai berkembang liar. Pramono menambahkan bensin ke api yang sudah berkobar. Banyak keluarga yang bahkan tidak tahu menahu soal korupsi itu. Jangan samakan mereka dengan pelaku. Kalau rumah disita, kalau harta dirampas, lalu apa nasib mereka? Apakah negara mau menanggung semua beban hidup mereka? Suaranya terdengar emosional, seperti seorang pembela yang tak rela rakyat kecil dijadikan korban. Namun beberapa anggota dewan mulai gelisah. Bisikan pelan terdengar dari bangku belakang, kenapa PDIP begitu ngotot menolak? Apa karena banyak nama dari fraksi mereka yang terjerat kasus korupsi? Kalimat itu bergaung lirik, tapi menusuk. Wajah beberapa orang mendadak serius, seakan sadar ada kepentingan yang sedang disembunyikan. Megawati menangkap gelombang bisikan itu. Ia semakin meninggikan suaranya, mencoba mematahkan semua kecurigaan. Jangan beranikan diri menuduh kami. Ini bukan soal partai, ini soal kemanusiaan. Serunya, tetapi justru semakin ia berteriak, semakin besar pula tanda tanya di kepala banyak orang. Ruang sidang semakin panas. Kamera televisi merekam setiap detik, sementara media sosial di luar sudah mulai ramai. Tagar baru bermunculan, tagar RUU perampasan aset dan tagar megangamuk trending bersamaan. Rakyat yang menonton dari layar kaca terbelah dua, ada yang simpati pada Megawati, tapi lebih banyak yang justru curiga. Pramono mencoba menutup dengan kalimat dramatis. Kalau RUU ini disahkan, kalian tidak hanya merampas harta koruptor, tapi juga merampas air mata keluarga mereka. Apakah itu yang kita sebut keadilan? Katanya dengan nada penuh tekanan. Sebagian anggota dewan tertunduk, sebagian lain hanya tersenyum tipis. Di saat itu, langit Senayan terasa berat. Sorot mata Megawati dan Pramono menyala seperti api yang berusaha melawan gelombang besar. Mereka berdiri sebagai benteng terakhir menolak RUU, tetapi bayangan gelap kecurigaan sudah terlanjur menyelimuti. Pertarungan baru saja dimulai, dan bangsa ini menahan napas menyaksikan drama politik terbesar tahun itu. Ruang sidang masih terasa panas setelah ledakan emosi Megawati dan Pramono. Semua mata masih tertuju pada keduanya. Dengan nada yang lebih lirih namun penuh tekanan, Megawati kembali berbicara. Anak-anak itu tidak tahu apa-apa, istri-istri yang ditinggalkan, orang tua yang renta, apakah mereka harus ikut menanggung dosa? Suaranya bergetar, kali ini lebih bernuansa iba daripada marah. Pramono mengangguk dalam-dalam, lalu maju selangkah. Saya turun ke lapangan, saya lihat sendiri bagaimana keluarga korban korupsi hidup dalam ketakutan. Mereka dikucilkan tetangga, dicemooh, lalu negara ingin merampas satu-satunya atap yang mereka miliki. Di mana hati kita? Katanya dengan nada dramatis. Beberapa anggota dewan mulai menunjukkan ekspresi bimbang. Ada yang terlihat termenung, seolah kalimat Pramono berhasil menyentuh sisi kemanusiaan mereka. Tapi di sudut lain, beberapa wajah justru terlihat dingin, mereka paham ada dalih besar yang sedang dimainkan. Megawati melanjutkan dengan suara penuh luka, tangannya bergetar memegang mikrofon. Saya bukan sedang membela koruptor. Saya membela keluarga mereka yang tidak bersalah. Jangan jadikan hukum ini alat balas dendam. Hukum harus punya rasa, bukan hanya angka dan pasal. Kata-kata itu disambut tepuk tangan sebagian kecil anggota dewan. Namun kamera televisi yang menyorot, justru menangkap wajah-wajah rakyat di luar yang penuh keraguan. Di media sosial,
Komentar deras bermunculan, kalau benar kasihan keluarga, kenapa dari dulu diam saat rakyat kecil dirampas tanahnya? Dan, kasihan rakyat, bukan kasihan keluarga koruptor. Sentimen publik semakin condong berlawanan dengan Mega dan Pramono. Pramono tak menyerah. Ia mengubah nadanya menjadi lebih emosional, seakan sedang berpidato untuk rakyat kecil. Bayangkan seorang anak sekolah yang tiba-tiba rumahnya disita negara. Bayangkan seorang ibu yang harus mengemis karena rekening keluarganya dibekukan. Apakah kita tega membuat generasi penerus bangsa menjadi korban stigma? Ia berhenti sejenak, menatap seluruh ruangan dengan sorot tajam. Megawati menutup dengan kalimat penuh simbol. Kalau RUU ini disahkan, bangsa ini bukan hanya kehilangan harta, tapi juga kehilangan rasa kemanusiaan. Ingatlah, sejarah akan mencatat siapa yang berdiri di sisi keluarga tak berdosa, dan siapa yang menutup mata demi popularitas politik. Suaranya menggema, membuat ruangan senyap. Namun senyap itu bukanlah tanda setuju, melainkan tanda kecurigaan yang semakin dalam. Banyak yang mulai melihat dalih kasihan keluarga sebagai tameng, bukan kebenaran. Di luar gedung, ribuan rakyat justru berteriak, rampas harta koruptor. Kembalikan ke negara, terlalu kontras dengan narasi yang dibangun Mega dan Pramono. Media malam itu meledak dengan headline, dalih kemanusiaan atau alibi politik. Wajah Megawati terpampang di layar kaca dengan ekspresi getir, sementara Pramono tampak muram namun tetap membela mati-matian. Kontroversi semakin besar, opini publik semakin tajam. Di balik semua drama itu, satu hal semakin jelas, penolakan keras Megawati dan Pramono bukan sekadar soal empati. Ada bayangan besar yang mereka coba lindungi. Dan semakin mereka bersuara, semakin rakyat melihat celah-celah yang tak bisa ditutup lagi. Pertarungan ini baru saja naik ke level berikutnya. Di luar ruang sidang, udara politik semakin sesak. Desas-desus mulai beredar kencang di lorong-lorong Senayan. Bisik-bisik anggota dewan saling bersahutan. Suaranya lirih namun tajam, kenapa PDIP mati-matian menolak? Apa karena banyak nama di fraksinya yang terseret kasus korupsi? Kalimat itu menjadi bara kecil yang cepat menyulut api opini. Media massa mencium aroma isu tersebut. Wartawan berebut menyebarkan laporan investigasi, menampilkan grafik dan daftar panjang kasus korupsi yang melibatkan kader dari partai berlambang banteng. Malam itu, layar kaca penuh dengan analisa politik yang menusuk langsung ke jantung PDIP. Di media sosial, tagar baru meledak, tagar fraksi merah panik. Rakyat yang sudah muak dengan korupsi mulai merajut narasi sendiri, bahwa alasan kasihan keluarga hanyalah topeng untuk melindungi jaringan. Yang lebih besar, kecurigaan publik semakin tumbuh, dan gelombang kemarahan rakyat sulit dibendung. Megawati mendengar kabar ini dari stafnya. Wajahnya memucat, lalu memerah kembali oleh amarah. Siapa yang berani menyebar fitnah seperti ini? Teriaknya di ruang tertutup. Namun para elit di sekelilingnya terdiam, karena mereka tahu gosip itu tidak sepenuhnya bohong. Pramono mencoba menenangkan, tapi suaranya bergetar. Bu, ini hanya permainan opini. Kita harus segera klarifikasi, jangan biarkan isu ini membesar. Namun tatapan mata Megawati menunjukkan kekhawatiran yang lebih dalam. Ia tahu, sekali isu seperti ini melebar, sulit untuk menariknya kembali. Di sisi lain, partai-partai lain justru diam-diam menikmati kegaduhan itu. Mereka tahu, jika publik semakin curiga pada PDIP, maka posisi mereka dalam mendukung RUU akan semakin kokoh. Satu demi satu, para pimpinan fraksi mulai menegaskan dukungan pada perampasan aset koruptor. Suasana di Senayan berubah drastis. Jika sebelumnya ada keraguan, kini mayoritas anggota dewan justru bersuara lantang, koruptor harus diperlakukan tegas, tanpa kompromi. Gemuruh dukungan itu membuat posisi Megawati dan Pramono semakin terpojok. Di luar gedung DPR, massa yang berkumpul semakin besar. Mereka membawa spanduk bertuliskan, "Kembalikan harta rakyat," dan "Koruptor jangan dikasihani." Teriakan itu bergema, seakan menjadi palu besar yang menghantam legitimasi dalih Megawati dan Pramono. Pramono, yang biasanya lihai merangkai kata, kali ini kehilangan retorika. Wajahnya terlihat tegang ketika diwawancara media. "Jangan salah paham, ini bukan soal partai, ini soal kemanusiaan," katanya, namun publik sudah terlanjur tak percaya. Kata-katanya hanya dianggap pembelaan kosong. Dan di balik semua hiruk-pikuk itu, muncul sosok yang ditunggu-tunggu publik. Wapres Gibran Rakabuming, yang sejak awal memilih diam,
kini mulai bergerak. Ia bersiap memberi pernyataan resmi, sebuah momen yang akan menjadi titik balik dalam pertarungan politik terbesar tahun ini. Ruang sidang DPR RI kembali memanas ketika sosok muda itu berdiri. Wapres Gibran Rakabuming Raka, yang sejak awal memilih diam, kini melangkah ke podium dengan langkah tenang. Semua mata tertuju padanya, wajahnya dingin, namun sorot matanya tajam seperti pisau yang siap membelah kebohongan. Suasana mendadak hening. Megawati dan Pramono yang duduk di kursinya menatap dengan campuran amarah dan cemas. Mereka tahu, sekali Gibran bicara, resonansinya bisa lebih kuat daripada 1000 orasi politik. Dan benar saja, kalimat pertama Gibran langsung menusuk jantung persoalan. Kasihan pada keluarga, suaranya lantang, tenang, tapi penuh wibawa. Bagaimana dengan jutaan keluarga rakyat kecil yang dirampas haknya oleh koruptor? Bagaimana dengan anak-anak bangsa yang kehilangan masa depan karena uang sekolah, uang kesehatan, dan pembangunan mereka digerogoti? Gemuruh tepuk tangan pecah. Ruang sidang yang tadinya tegang mendadak bergelora. Wajah Megawati memerah, Pramono menggertakkan rahang, sementara sebagian anggota dewan hanya bisa menunduk menahan rasa malu. Gibran tidak berhenti. Ia melangkah maju, menatap langsung ke arah Megawati. Jangan jadikan alasan kemanusiaan untuk menutup-nutupi dosa korupsi. Kemanusiaan sejati adalah membela rakyat yang selama ini dirampas oleh orang-orang serakah. Jangan sampai air mata rakyat tertutup oleh air mata buatan yang kalian suguhkan di sini. Suaranya tegas, membuat bulu kuduk banyak orang merinding. Di luar gedung, massa yang sudah berkumpul meneriakkan nama Gibran. Hidup Gibran, rampas harta koruptor. Sorak-sorai rakyat yang disiarkan langsung lewat televisi dan media sosial membuat momentum ini semakin dahsyat. Megawati mencoba menyela dengan wajah murka, "Kamu jangan kurang ajar. Ingat siapa yang lebih dulu berjuang membesarkan negeri ini." Namun Gibran menatapnya lurus tanpa gentar. "Saya tidak sedang melawan senior. Saya sedang membela bangsa ini dari kehancuran." Kalimat itu mengguncang seisi ruangan. Pramono ikut angkat suara, berusaha menertawakan Gibran. "Anak muda sok tahu, kau tidak paham politik yang sesungguhnya." Namun suara Gibran kembali menggelegar. Politik tanpa moral hanya tipu daya. Politik tanpa keberanian hanya sandiwara. Beredar kencang di lorong-lorong Senayan. Bisik-bisik anggota dewan saling bersahutan. Wahid, ajab, kenapa PDIP mati-matian? Karena banyak nama instansinya yang terseret kasus korupsi. Ya teman-teman, barusan kita sudah tengok informasi terkait penolakan-penolakan yang disampaikan atau diutarakan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, para kader PDIP terkait RUU perampasan aset. Seperti halnya yang sudah kita dengar teman-teman dari Profesor Mahfud MD dari video barusan juga. Ini kenapa salah satu kader PDIP Pak Bambang Pacul sendiri tidak mau mengesahkan RUU perampasan aset. Padahal saat itu Menko Polhukam Mahfud MD meminta secara langsung kepada Pak Bambang Pacul membantu pengesahan RUU perampasan aset. Tapi ya alasannya karena itu harus disetujui oleh Ibu Megawati. Ya semua itu terjawab setelah Ibu Megawati Soekarno Putri ya mengatakan bahwa sebenarnya saya mendukung, tapi khawatir kalau RUU ini disalahgunakan untuk melakukan pemerasan kepada terduga korupsi. Jadi sudah jelas teman-teman. Ini kalau kata Pak Mahfud, DPR yang menolak itu wajib diperiksa. Mungkin saja punya skandal korupsi. Jadi jelas ya, saya tidak mau berspekulasi lebih lanjut. Kalau misalnya orang-orang yang mendukung itu kita yakin dia tidak punya histori korupsi. Tapi kalau misalnya ada yang mencela-mencela, punya alasan Mbak Bibula inilah itulah, periksa saja oleh KPK. Pasti bakal ketahuan skandal korupsi. Gimana menurut kalian, punya pendapat lain soal video yang barusan kita tengok, kita lihat, tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.